tema kita hari ini tentang sampah yang berlimpah dalam tubuh kita dan bagaimana solusi dalam Islam. Seperti yang saya jelaskan di berbagai kajian-kajian atau mungkin tulisan-tulisan saya, bahwa Islam ini sebenarnya memberikan pola-pola kesehatan yang luar biasa. Ada satu kata yang saya pakai di situ, bunyinya adalah semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Maka kalau kita perhatikan Bapak sekalian, apa-apa yang ada dalam Al-Quran, apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW, maka sebenarnya itulah petunjuk atau cara yang terbaik yang kita bisa lakukan. Contoh begini, kalau kita bicara tumbuhan, ya, kita bicara tumbuhan, maka tumbuhan itu coba kita pikir baik-baik. Ada tumbuhan dengan beraneka warna, ya, beraneka warna. Ada warna putih, warna kuning, ya, warna hijau, warna orange, warna ungu. Coba. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua untuk kita lebih mengenal Dia sebagai Al-Musawwir, Zat yang Maha Mencipta. Ya. Maka dari tumbuhan-tumbuhan tadi itu atau sayur-sayuran tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat atau membenamkan, kalau bahasa itu meletakkan ya kebaikan-kebaikan pada ciptaan yang tadi, sehingga otomatis yang manusia kita di sini atau siapapun yang hidup itu akan mendapatkan manfaatnya. Kenapa ada warna putih contoh? Kenapa ada warna kuning? Kenapa ada warna orange? Semua itu punya tanda-tanda. Semua punya tanda-tanda yang sebenarnya kalau kita ikutin tanda-tanda tadi, maka insya Allah kita akan sehat. Ya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah manusianya yang lupa. Lupanya gini, Allah menciptakan sel-sel kita itu Bapak-Ibu sekalian semua dalam keadaan berpasangan. Okay? Semua dalam keadaan berpasangan. Munculnya masalah dalam tubuh kita itu, dalam tubuh manusia itu, saat sel-selnya tadi itu mulai kehilangan pasangan atau dia pisah sama pasangannya. Ya. Itulah yang disebut dengan radikal bebas. Jadi radikal bebas itu akan membuat sel-sel tadi itu kehilangan pasangan. Dan mengerikannya apa? Mengerikannya adalah kalau kita semua bercermin atau mungkin melihat bagian dalam tubuh kita ini, bagian dalam tubuh kita ini yang paling banyak terpapar racun mana? Bagian apa? Kalau bisa jawab dapat hadiah. Hah? Bagian tubuh kita yang paling terpapar dengan polutan setiap saat. Sekarang ini kan banyak polutan di sini. Ya, dari udara, dari segala macam. Bagian yang paling terpapar apa? Kulit. Nah, kalau antum jawab dapat hadiah. Saya kemarin dikirimin ini banyak banget, ambil. Masih banyak lagi yang lain. Ini apa namanya? Labu parang. Itu manis banget, nanti dikukus aja. Masih ada 10 lagi di situ. Nanti kalau ditanya jawab aja. Kecuali yang tidur. Tahu diolahnya nanti gimana? Dikukus aja. Kukus, kasih bumbu sedikit. Baik, jadi salah satu bagian tubuh kita yang paling banyak terpapar racun itu adalah kulit. Teman-teman tahu, banyak sekali Anda mungkin pernah mikir atau kita pernah mikir gak, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak bahan kimia yang masuk?
sabun, odol, sampo, deodoran, beberapa bahan-bahan di deodoran seperti salah satunya aluminium, ya. Salah satunya adalah aluminium. Aluminium itu Bapak sekalian, dia akan berinteraksi jadi gini. Sesuatu yang masuk ke badan kita dia mencari pasangannya. Jadi salah satunya aluminium pada deodoran itu, ya. Dia akan berikatan ya, akan berikatan dengan reseptor-reseptor dari estrogen gitu loh. Maka balik-baliknya dia akan mengganggu keseimbangan hormon. Itu dari satu sebab, baru satu sebab. Ya, pertanyaannya kenapa orang itu badannya bau? Ya kan? Kenapa? Karena baunya kenapa? Karena dia jarang makan ini kan. Udah jarang makan itu tuh ya, yang dimakan semuanya asam-asam semua ya. Contohnya apa ya, tepung, ya gula, ya nasi putih, ya minyak, kan asam semua itu sifatnya ya. Maka otomatis dia akan membusuk fermentasi di badan. Maka badannya pH-nya yang pH normal kita itu kan 7,3 pH badan seseorang itu tuh stabil di situ. Dia butuh di maintain. Itu sebabnya ikatan gen kita itu berada pada pH yang sangat tinggi. Saya pernah baca suatu penelitian itu pH-nya itu di angka 9 sampai 10, tinggi sekali. Maka kenapa kalau mungkin kita lihat air zam-zam itu kan, pernah cek pH air zam-zam? pH air zam-zam itu sama dengan pH ASI. ASI itu pH-nya 8,1, 8,2 something. Jadi ASI itu alkali banget ya. Zam-zam pH-nya kurang lebih seperti itu, 8,23 seperti itu kurang lebih. Jadi dia alkali. Dan memang dia sesuai dengan karakter badan manusia untuk mempertahankan gen tadi. Ya. Itu sebabnya kalau bisa minum air zam-zam sih bagus. Tapi kalau nggak bisa, kita kan jauh kan. Allah menciptakan beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini pH-nya gimana? Sebagian besar alkali pH-nya. Sayur buah itu sebagian besar alkali pH-nya untuk mempertahankan gen. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat tadi saya sampaikan dari awal tadi, mulai dari makanannya, mulai dari kita bangun tidur odol. Pernah pikir odol yang kita pakai itu sudah sehat belum? Ada banyak bahan-bahan di odol itu yang nggak sehat sebenarnya. Macam-macam usah sebutin, nanti malah jadi polemik gitu. Cari tahu sendiri aja. Saya malas berdebat ya. Tapi saya paham, karena kalau saya ceritain semua malah kebingungan nanti, terus kita pakai apa gitu kan. Banyak ya tahu. Jadi karena sekarang zaman cari tahu aja bahan-bahan. Ada banyak situ ya. Makanya kalau Anda lihat ada beberapa jenis odol gitu kan, pasta gigi yang ada tulisannya titik-titik free, nah itu bahannya. Sabun juga sama ya, banyak bahan-bahan di sabun itu yang terpapar. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kalau kita lihat perjalanan atau mungkin syariat agama Allah yang mulia ini, itu kita memberikan solusi yang luar biasa untuk kita semua ya. Untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Untuk memasangkan kembali elektron-elektron yang lepas tadi itu. Bahasa kerennya dia radical scavenger. Scavenger itu dia sebagai penyuplai elektron yang berpisah tadi. Nah, tapi kita perlu tahu dulu sekalian dari mana asal mereka tadi. Pertama saya sebutkan tadi ya, sebagian besar dari kosmetik dan toiletries, ya, kalau teman-teman lihat di situ bahan-bahan sintetik itu penyumbang terbesarnya kita. Ya, maka kalau saya sarankan kalau beli sabun atau apa gitu, jangan cari sabun yang membunuh kuman. Sini kan ada flora nih. Kenapa harus takut dengan kuman? Contoh, kuman polio, ya, kuman polio itu sebenarnya habitatnya itu ada di kuda kalau nggak salah. Ketika kudanya tidak diurus dengan baik dan kudanya dizolimi, disakiti, mungkin ceritanya begitu,
si polio tadi itu keluar dari tubuh kuda dan mencari habitat yang baru. Jadi kuman itu sudah Allah ciptakan sebenarnya. Kenapa muncul kayak zaman sekarang? Karena manusianya, ya, karena manusia tidak arif, tidak bijak dengan alam. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, dalam ruangan ini, dalam masjid Allah yang mulia ini, kira-kira ada kuman TBC nggak? Pasti ada. Pasti ada. Kuman TBC ada, kuman ini ada, kuman apa ada, semua ada. Ya. Kenapa kita nggak kena? Kalau pemahaman kita ketakutan dengan kuman, maka manusia yang paling sakit sedunia, manusia yang paling sakit sedunia namanya dokter sama perawat. Tiap hari ketemu kuman. Ya. Tapi begitulah maha besarnya Allah kan. Kenapa mereka ya? Dia mungkin niat mereka untuk nolong orang, bantu orang dan hatinya happy saja gitu kan. Ya. Makanya jangan takut dengan kuman. Kalau bahasa saya pernah saya tulis di buku gitu kan, judulnya bahasa saya silaturahim dengan kuman. Kuman tuh jangan dimusuhin. Ya, kalau Anda habis makan, ya habis makan ya cuci tangan aja lah. Kalau Anda mau pakai yang alami ya jeruk nipis, daun kemangi, jangan pakai sabun antiseptik. Ya, mati kumannya di sini. Pernah saya posting sekali itu tentang ternyata dalam tangan kita ini itu banyak sekali ya mikroba ataupun enzim yang berperan untuk memperkuat badan kita. Kalau dia dibunuh, ya dihilangkan dengan kosmetik atau toiletries yang menghilangkan mereka, maka sakitlah kita. Ya, dari kosmetik, toiletries tuh sudah dua tuh. Ya, dari sini kan muncul terus kita pakai apa? Buat ya deodoran. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mulai mengikuti apa yang saya sampaikan sudah mulai mengurangi pakai deodoran, betul? Nggak usah ngangguk malu dia. Kenapa nggak pakai lagi? Karena makanannya sudah relatif bersih. Kenapa bayi, kalau Anda cium bayi yang 0 sampai 6 bulan itu wangi gitu kan? Kenapa wangi? Karena bayinya minum air susu ibu yang sifatnya alkali. Kan gitu ceritanya. Kalau udah sifatnya alkali, maka otomatis gennya akan stabil loh. Kalau kita bicara ASI itu kandungannya kan luar biasa. Ya. ASI. Jadi kalau seandainya baik dan mulai terjadi perubahan BAB si bayi tadi sejak kapan? Sejak ada makanan tambahan, ya kan? Bayangkan kalau 0 sampai 6 bulan bayi itu makan gorengan, kebayang nggak? Kan dia makan gorengan, makan nasi goreng gitu kan? Kebayang baunya kayak apa? Bahkan mulutnya aja katakan dia makan ASI itu wangi gitu kan? Enak baunya. Nah, orang-orang yang relatif clean badannya dengan mempertahankan pH tadi salah satunya ya tadi dia akan tidak mengeluarkan bau ya yang cukup menyengat gitu kan. Jadi kalau sering saya bilang orang kalau sudah terlalu banyak sampah yang berupa asam yang masuk ke badan kita, maka mulutnya bau, kencingnya bau asam ya. Keringatnya bau, badannya bau, BAB-nya bau. Dan pikirannya juga akan menjadi asam. Pikiran asam itu maksudnya apa? Cenderung banyak mengeluh, cenderung tidak bersyukur gitu-gitu ya. Jadi kenapa ada istilah saya sampaikan bahwa makanan itu mempengaruhi moodnya kita. Makanan. Jadi hati-hati dengan makanan. Semakin tidak sehat seseorang makanannya, semakin tidak sehat makanan seseorang, maka moodnya dia juga akan tidak sehat, pikiran dia tidak sehat, ide dia tidak sehat, dan actionnya dia juga tidak akan sehat. Gitu loh. Urutannya begitu sebenarnya. Ya, jadi jagalah baik-baik badan kita Bapak sekalian. Ya, maka sekarang saya beberapa kali kajian itu sudah melihat ibu-ibu ya ada dia rumah tanggaan gitu mulai bikin sabun gitu. Sabun-sabun yang sehat. Sampo yang sehat. Sabun yang ini baru satu toiletries dan kosmetik yang maaf yang masih pakai lipstick. Kalau saya nggak pernah jadi nggak tahu. Itu semakin lama bertahan lipstiknya ya semakin banyak biasanya sih setahu saya logam beratnya gitu kan. Jadi kalau perempuan kena kayak begitu ya, tadi saya bilang semua bahan kimia
terutama bahan-bahan yang sifatnya logam, dia akan mengikat reseptor di badan kita. Ya. Maka kita lihat kalau wanita itu Bapak sekalian terlalu banyak paparan dari bahan-bahan tadi, maka tubuhnya akan memberikan sign yang atau tanda yang pertama kali berupa apa? Berupa menstruasinya yang bermasalah. Sudah saya bilang bahwa wanita itu menstruasinya adalah gerbang pertamanya dia. Kalau menstruasi sudah bermasalah, maka sampai ke kanker nanti kalau ini nggak diperbaiki akan berterusan itu. Ya. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati maksudnya Pak, kita harus lihat dulu nih. Kalau kita selama ini kan paham sedikit banyak sudah kita kajian-kajian tentang makanan, sampah yang lain masih banyak sebenarnya. Ya, sampah yang lain masih banyak. Mungkin kemarin ibu bapak sekalian sempat lihat gambar ya, gambar yang yang ini kayak kemarin nih. Ini laki-laki ya, bukan perempuan. Ya, ini gambar laki-laki. Ya. Kenapa bisa kayak begitu laki-lakinya? Ya, karena banyak daging-daging yang mereka makan. Ya, ini kan di Amerika sih. Ya, di burger-burger atau makanan olahan-olahan itu yang memang sudah dia banyak mengandung hormon. Akhirnya laki-lakinya jadi kayak perempuan, perempuannya jadi kayak laki-laki. Jadi cerita LGBT atau lesbi atau homoseksual itu bermula dari pranikah. Lesbi, homo itu mulainya dari pranikah. Jadi sekarang ketika seorang atau mungkin pasangan suami istri menghasilkan atau mendapatkan keturunan baik laki atau perempuan, laki perempuan tadi itu tidak akan lepas dari apa yang dimakan dari ibu bapaknya sebelum dan saat nikah. Kebayang ya? Jadi hasilnya ini, gennya anak yang hasil tadi itu akan dimulai pembentukannya dari pranikah si ibunya, pranikah si bapaknya. Jadi kalau sekarang Anda yang di sini akhwat-akhwat dan ikhwan yang belum menikah, kalau Anda sekarang makannya, saya kemarin sebut makannya nyampah, tapi ada yang protes, oke, sebutlah makanan nggak sehat gitu kan. Makannya nggak sehat, ngalah aja lah. Meskipun bahasa Inggrisnya junk food juga. Semua diprotes gitu kan, nggak ada benernya, susah ngomong sekarang. Jadi makanan tidak sehat tadi dimulai dari awal dia makan, maka otomatis gen bapak ibunya ini akan diwariskan nanti pada anaknya, gitu loh. Syukur-syukur anaknya lahirnya komplit. Masalahnya adalah kalau seandainya coding waktu pembentukan gen dalam rahim ibu tadi itu bermasalah karena bahan bakunya sudah keliru, gen bapak ibunya sudah bermasalah, ya, maka yang terjadi apa? Ya nggak ketemu dia. Kan dia tubuh kita itu ya reseptor, ada reseptor, ada bahan baku, dia kayak lock and key chain gitu loh, kayak kunci sama anak kuncinya, gembok sama kuncinya gitu deh, dia menyatu. Jadi kalau bahan bakunya sudah keliru ya, yang masuk sudah keliru dan ininya sudah bermasalah, pertanyaannya ininya bermasalah gara-gara apa? Reseptor kan. Teman-teman pernah saya posting kemarin ada buku judulnya Gen on Off karangan Kazuo Murakami apa salah yang Jepang itu. Itu dia sebenarnya bukan ahli gen. Dia sebenarnya awalnya dia sarjana pertanian atau apa gitu. Akhirnya dia meneliti tentang gen. Itu ternyata gen kita itu kata dia bisa di on off kan. Coba. Di on off kan dengan cara apa? Dengan cara yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Apa itu? Kalau nggak sabar syukur. Coba. Sampai dia tiba pada satu titik dia bilang ini nggak mungkin buatan manusia, kata dia. Karena gen itu ternyata bisa berubah ekspresinya dengan sabar, kata dia, dengan syukur terutama, itu ternyata ekspresi gen itu bisa berubah. Makanya manusia itu kalau kita mau lihat gennya itu baik atau tidak atau kalah, itu bisa dilihat awalnya dari kulitnya. Kulit kelihatan. Jadi kalau laki-laki yang mau nikah lagi itu kelihatan kulitnya. Mau atau bisa nikah lagi kelihatan, karena flora ekspresi kulit kita ini
tanda dari bagian dalam. Jadi kalau orang yang nggak sehat perutnya, kulitnya pasti bermasalah.